dulu, antibody itu dibuat sama apa? Yang pertama itu helper T cell. Sel pakai C. Helper T cell itu dapat antigen dari dendritic cell. Yang di sini dia ngambil dari patogennya langsung ya. Patogen langsung diambil sama dendritic cell, terus dioper ke helper T cell. Helper T cellnya bakal ngoper lagi ke B cell atau sel B, ya terserah lah. Nah, si B cell ini kan tadi dia bisa ngebelah banyak terus jadi dua. Ada yang B cell memory yang dia nggak turun perang langsung, tapi dia cuma tahu oh antigen ini doang. Sama ada yang namanya plasma cell. Nah, plasma cell ini nih yang bakal ngasilin antibody. Ini antibody. Iya gini. Dia kerjaannya sebenarnya nggak turun perang langsung, tapi dia ngasilin antibody banyak banget gitu loh. Karena saking dia produktifnya, dia gampang kehabisan energi terus mati. Nah, antibodinya kayak gini. Coba kita zoom ke bagian-bagian antibody lagi. Nah, kayak gini. Jadi kan gambar orang. Nah, antibody itu sebenarnya apa, secara garis besar ada dua bagian. Yang biru itu namanya constant region, sama yang merah itu namanya variable region. Kenapa dibilangnya ini konstan ini variable? Gampangnya yang konstan dia di seluruh antibody semua struktur ininya sama. Nah, terus kalau strukturnya sama gimana? Ya udah, yang dibedain cuman variable regionnya doang. Dia tempat nempelnya si antigen. Dia itu sebenarnya ini tuh reseptornya. Gimana si antibody bisa mengenali patogennya. Nah, itu dari sininya nih variable regionnya. Yang buat siapa yang buat ya? Tadi si plasma cell yang hasil pembelahan dari B cell. Nah, nanti si ininya nih, si bagian variabel-variabelnya, dia bakal nih misalnya ini patogen. Patogen tuh kan dia punya reseptor juga, atau dia punya sesuatu yang diketahui sebagai antigennya dia. Nah, antibody ini bekerja dengan cara dia nyamperin nih, terus nutup-nutupin, berikatan dengan antigen yang ada di bakteri patogen ini, atau ya umumnya bakteri sih, ada juga virus bisa ditempel, tapi paling gampang yang bisa ditempel kayak gini itu bakteri. Nah, habis itu terjadinya apa? Nah, ini menarik. Ternyata si antibody ini kerjanya secara garis besar bisa dua. Yang satu dia bisa membunuh langsung. Membunuh caranya gimana? Dia nempel, terus ternyata ikatan ini tuh bisa melemahkan atau bahkan melisiskan sel bakteri. Jadi sel bakterinya tuh larut, jadi bakterinya mati. Atau dia bisa cuma apa ya, disable atau apa itu, melumpuhkan. Begitu si patogen ini kena antibody banyak, nah patogen ini udah nggak bisa ngapa-ngapain. Terus kalau gitu gimana? Ya udah, si respon yang bawaan itu tadi, makrofag, dia bakal makanin bakteri tersebut. Nah, kayak gitu sebenarnya mekanisme kerjanya. Dia bisa ngebunuh langsung atau dia bisa melumpuhkan. Nama lainnya itu kalau yang ngebunuh itu sitolisis. Ini gampang ya, sitolisis. Sito itu sel, lisis tuh mecahin, jadi selnya dipecahin. Nah, kalau melumpuhkan itu nama lainnya adalah opsonisasi. Sekarang kita masuk ke sistem limfa. Nah, di awal tadi gue udah bilang nih, kalau sistem limfa ini dia Oke, sekarang kita masuk ke sistem limfa. Nah, di awal tadi
gue udah bilang nih kalau sistem limfa ini dia berkaitan dengan baik sistem imun yang adaptif maupun yang bawaan. Bawaan tuh yang sejak lahir itu kan, yang adaptif yang baru kita dapat kalau udah terinfeksi. Nah, gimana cara dia sistem ini kenapa bisa berperan di kedua sistem imun ini? Karena sebenarnya sistem limfa itu mirip kayak pembuluh darah. Dia itu kerjaannya transport. Transport apa? Nah, dia bisa mentransport patogen ke organ-organ limfa dan limfanod yang kerjaannya nih transportnya ke organ limfa atau limfanod atau nodus limfa. Nih pakai bahasa Indonesia aja, nodus. Nah, sistemnya kayak gimana? Nah, kita lihat di gambar ini. Nah, di sini ada pembuluh darah. Biasanya patogen tuh kan ada di sekitar sini, terus dia masuk ke pembuluh darah. Nah, sistem limfa, patogen-patogen yang ada di sini dialirkan lewat sistem limfa. Diambil sama saluran limfa ini, lalu dialirkan ke organ limfa. Organ limfa tuh yang mana aja? Nih, yang warnanya pink-pink ini tuh organ limfa. Nah, kenapa dialirin ke situ? Karena di sini, di organ-organ yang warna pink ini, dia terdapat banyak makrofag yang kerjaannya ya udah dijelasin di awal kan, makanin patogen. Selain itu, selain dia ngalirin ke organ-organ limfa ini, dia juga punya nih banyak namanya nodus limfa. Nih yang jendol-jendol ini. Nih jendol. Banyak di sini namanya nodus limfa. Dia bakal ngalirin ke situ. Kenapa? Karena di nodus limfa nih, kalau di zoom tuh kayak gini, saluran limfanya kecil, nodus limfa gede. Nah, isinya apa? Nih, isinya ini. Isinya ada makrofag juga yang kerjanya makanin patogen, sama ada limfosit. Nah, makrofag udah lu tahu, makanin patogen. Limfosit masih inget gak apa ini? Ini kan sel darah putih yang isinya B cell sama T cell yang tadi udah kita bahas. Nah, jadi ini tuh semacam tempat untuk bertarungnya penyakit dengan sistem imun. Tuh, nodus limfa tuh kita bisa bilang tempat paling kerennya, battlefieldnya kalau ada pertempuran antara patogen lawan sistem imun. Kenapa? Karena jelas di sini ada limfosit sama ada makrofag. Makrofagnya itu dia kerjanya makanin bakteri, dan ini itu innate atau bawaan. Sedangkan yang limfosit ini yang adaptif. Itu kenapa si sistem limfa secara keseluruhan disebut-sebut sebagai dia berfungsi membantu dua-duanya, baik yang pertahanan secara adaptif maupun secara innate atau secara bawaan. Oke.